Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari riwayat hadis Rasulullah yang berkaitan dengan dahsyatnya surat Al-Mulk. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi kita sekalian. Maka Al-Quran diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Kita baca setiap hari sebagai bagian dari kebutuhan pokok kita. Kalau Bapak Ibu sekalian setiap hari supaya sehat, ya, harus makan sehari minimal 3 kali, meskipun tidak ada dalil yang mengharuskan itu, tetapi kebutuhan nutrisi makanan apalagi dalam kondisi di tengah pandemi corona ini menghajatkan untuk mendapatkan suplai energi, suplai vitamin yang cukup supaya hati kita sehat, supaya badan kita sehat. Maka hati kita juga seperti itu, membutuhkan suplai energi yang cukup. Maka salah satu suplai energinya adalah membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran meskipun dengan cara hafalan. Ini salah satu di antara cara kita untuk mempertahankan kesehatan iman kita. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, bahkan surat yang disebut oleh Rasulullah langsung, yang membawa manfaat, faidah, yang bisa kita amalkan. Salah satunya di antaranya di hari Jumat ini, Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a suratal kahfi adha'a lahu ma bainal jumu'ataini. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara 2 Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan datangkan kepadanya cahaya pada hari kiamat. Berarti salah satu keutamaan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Surat yang jumlah ayatnya ada 110 ayat. Kalau penjenengan baca mungkin butuh waktu sekitar kurang dari 1 jam. Tapi kalau empun hafal, setengah jam pun rampung. Lebih panjang dari surat Yasin yang sudah dihafal. Pun apa nggih, Pak? Dereng. Nek gandul-gandul nyambung. Para ulama menyebut bahwa ketika kita membaca surat Al-Kahfi itu tidak disyaratkan harus selesai dalam 1 kali duduk. Misalnya penjenengan baca habis subuh 20 ayat. Mungkin habis duhur 30 ayat misalnya. Dalam rentang waktu antara Kamis sore, Kamis maghrib sampai
Jumat maghrib panjenengan selesaikan 110 ayat. Itu diperbolehkan karena tidak ada riwayat yang menyebutkan harus selesai dalam satu kali duduk karena cukup panjang suratnya. Kemudian selain surat Al-Kahfi, Allah sebutkan juga surat Al-Mulk. Jumlah ayatnya hanya 30. Diawali dari Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. Ada juga di dalam hadis yang lain itu surat As-Sajdah. Bahkan di salat subuh di hari Jumat disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama adalah surat As-Sajdah, di rakaat kedua surat Al-Insan. Itu keduanya, kalau surat As-Sajdah itu 30 ayat, kalau 32 ayat, kalau surat Al-Insan hampir sama. Jadi biasanya di masjid-masjid tertentu itu mengumumkan dulu kepada jamaah. Jamaah hari ini khusus hari Jumat, monggo kita coba sunnah Rasulullah di surat rakaat pertama, imam akan membaca surat As-Sajdah, di rakaat kedua akan membaca surat Al-Insan supaya siap-siap karena agak lama. Gitu ya. Nah, maka pagi hari ini kita akan mencoba melihat secara lebih dekat keutamaan surat Al-Mulk. Telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mis'ar At-Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Fadl bin Iyad dari Al-Lais, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau berkata, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Surat As-Sajdah. Dan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, beberapa keterangan para ulama, ada minimal ada 2 fadilah yang besar yang akan kita dapatkan ketika kita melazimi membaca surat Al-Kahfi setiap hari. Setiap hari. Yang pertama adalah orang yang membaca surat Al-Mulk, surat Al-Mulk akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'ani salasuna ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wal lafdzu lahu wa Tirmidzi wa ghairihima wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Dzahabi wa hasanahu Tirmidzi wal Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada surat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi pembacanya. Ya, maksudnya sahibihah itu pembacanya, orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarak. Surat Al-Mulk sering disebut dengan surat Tabarak, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apakah untuk mendapatkan ampunan dosa, ya, untuk mendapatkan ampunan dosa itu hanya dengan membaca surat Al-Mulk? Karena mungkin ada di antara panjenengan yang membayangke, wah, dereng apa loh, 30 ayat. Atau membayangkan membaca 30 ayat. Apakah hanya dengan itu? Ya, ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang bisa menjadikan pelebur dosa. Bisa menjadikan kita ini dihapuskan dosa-dosa kita. Misalnya apa? Kita bisa melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyatakan, man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di waktu sore dia merasa lelah
capek lantaran mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya mencari nafkah, maka saat itu ia mendapatkan ampunan dosa baginya. Maka para ulama menyebutkan ada di antara kita ini dosa-dosa yang bisa dihapus dengan salat. Ada di antara kita yang diampuni dosa-dosa kita karena ibadah siam. Ada dosa-dosa yang diampuni karena ibadah yang lain. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan lelahnya kita bekerja seharian. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga yang lelah capek, mungkin seharian kalau di sawah ya ngerek nopo mawon sedina nyambut damel, panjenengan kondur sampai rumah capek. Yakinlah bahwa ketika kita pulang karena capek mencukupi kebutuhan keluarga, maka pada saat itu Allah datangkan ampunan kepada kita. Itulah bagian dari fadilah orang menikah. Ada orang yang mendapatkan ampunan karena sholatnya, karena ibadah siamnya, karena hajinya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali karena dia menikah, kemudian dia bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Ini yang pertama. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adha wala ghammin hatta asyaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, capek, khawatir, sedih, gitu. Bahkan duri yang melukainya. Ya, mungkin pada saat kita berangkat bekerja atau kita berangkat ke masjid ada halangan di jalan, maka semuanya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan juga Rasulullah SAW menyebutkan ada amalan yang bisa kita kerjakan. Amalan itu sangat ringan, ya, ringan sekali. Bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Contohnya apa? Contohnya memperbanyak langkah ke masjid. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi, ya, diceritakan oleh beliau, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah ibnu Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Ya, qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail akhbarani al-Alla'u an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudhu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharis salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Ya, saya ambil dari ujung hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Apa itu? Rasulullah menyatakan menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai. Mohon maaf. Barangkali pada saat musim dingin ini ya. Musim dingin, kita mau wudu itu awang-awangan. Ya, mau wudu itu dingin luar biasa. Sehingga kita mengundur-undur waktu salat, kita mau wudu tidak jadi ya karena khawatir, karena tidak suka. Ya, maka memaksakan diri untuk menyempurnakan wudu pada saat kita tidak senang, mungkin karena faktor dingin, ya. Mungkin pada saat kita bekerja, kita harus menghadiri sholat jamaah, harus melepas kaos kaki, melepas sepatu, harus meninggalkan aktivitas sebelumnya. Saat-saat seperti itu sering kita alami. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Mungkin Tan Sabin, waduh koyong ini adan. Wayahe nyambut gawe. Ibu-ibu nggih ngoten nembe masak krungu adzan. Mestinya orang dengar adzan itu senang dadi susah. Ya. Mungkin pas nonton sinetron, nyun saya. Nonton asik-asiknya sinetron adzan, wah yani adzan. Misalnya gitu ya. Berat rasanya kita mau wudu itu berat. Ya. Sudah asik dengan aktivitas rutinnya gitu ya. Maka ketika itu kita tinggalkan aktivitas rutin, kita ambil air wudu, kemudian memperbanyak salat perjalanan kita ke masjid, dan kemudian kita berdiam diri di masjid menunggu salat berikutnya, maka itu bagian daripada ribat. Apa itu ribat? Ribat
itu secara bahasa artinya berjaga-jaga. Dalam konteks perang, ribat itu berjaga-jaga di perbatasan. Menjaga orang-orang masyarakat kaum muslimin dari serangan musuh. Itu namanya berjaga-jaga. Sebagainya mungkin Pak polisi di pinggir jalan, ya mungkin Bapak tentara yang mungkin siap dengan senjatanya. Itu namanya ribat. Tapi dalam konteks aman, bukan begitu ribat itu. Dalam konteks aman itu berjaga-jaga, membatasi diri, melindungi diri kita dengan amal soleh yang rutin kita kerjakan. Itu namanya ribat. Setiap hari harus sholat jamaah, setiap hari kita berwudu, setiap hari kita membaca Al-Quran, melazimi amal jamaah, amal soleh secara berjamaah maupun tidak. Ya, bagian dari ribat kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sering datang ke masjid, dia sholat jamaah, itu bagian daripada ribat. Yaitu melindungi diri, menjaga diri, membentengi diri supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, yaitu melazimi amal-amal soleh, sehingga itu bagian daripada ribat kepada Allah dalam pengertian ini. Jadi kalau kita bawa kepada pengertian perang ya tadi, tapi kalau dalam posisi aman, Rasulullah SAW menerjemahkan ribat itu dengan melazimi amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan dalam rangka melindungi diri dari perbuatan maksiat. Kemudian melazimi salat sunnah rawatib, salat yang mengiringi salat wajib. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa. Imam Ibnul Qayyim menghitung salat sunnah Rasulullah selama, bukan hanya salat sunnah, sehari semalam Rasulullah SAW bisa mengerjakan 40 rakaat rata-rata dalam sehari semalam. Maka mari kita hitung dulu. Ya. Silahkan Bapak Ibu hitung sehari semalam bisa mengerjakan salat berapa rakaat. Apakah sudah mengikuti Rasulullah 40 rakaat atau belum? Kalau belum silahkan mari kita tingkatkan. Kemudian juga melaksanakan ibadah serta menjauhi dosa besar. Ini juga bisa menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Kemudian yang ringan untuk dikerjakan adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi selama 100 kali dalam sehari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini bisa kita baca setiap aktivitas kita. Mungkin pada saat berangkat ke sawah, berangkat bekerja, mungkin pada saat bersih-bersih. Ya, itu diperbolehkan. Tidak harus kita duduk di masjid menghadap ke kiblat, kita berzikir, tidak harus begitu. Karena redaksinya tidak mensyaratkan seperti itu. Bahkan ketika kita mampu mengerjakannya dalam sehari semalam 100 kali, maka Rasulullah SAW menyatakan Allah akan hapus dosa-dosa orang itu sebanyak buih di lautan. Tentu ada catatan-catatan yang dijelaskan oleh para ulama. Apakah semua dosa yang dikerjakan? Tentu tidak. Karena dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar mensyaratkan adanya taubat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika kita berwudu, setiap kali kita membasuh wudu kita, sejak muka kita basuh, kemudian tangan, kemudian bagian dari kepala, kemudian telinga, kemudian kaki, semuanya. Maka Rasulullah menyatakan setiap kita berwudu, air wudu yang kita gunakan untuk berwudu yang masih menempel di bagian muka kita, bagian tangan dan lain sebagainya, itu menjadi penghapus dosa dari seluruh anggota badan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi selama 100 kali. Kemudian bahkan zikir yang kita baca tadi setelah sholat, ya Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir ya 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, meskipun dosa kita ini sebanyak buih di lautan. Enggak ada yang bisa menghitung jumlah buih di lautan karena saking banyaknya. Ini beberapa amalan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lazimi supaya Allah Ta'ala menghindarkan kita dari atau menghapuskan dosa-dosa kita. Juga bagian dari fadilah surat Al-Mulk, yaitu
dengan membaca melazimi surat Al-Mulk setiap hari kita baca atau kita hafalkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yaitu dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di masa Rasulullah. Utsman bin Affan itu pernah menangis selesai sholat. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau adalah bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Bahkan Utsman bin Affan itu satu-satunya orang yang yang dijadikan menantu 2 kali oleh seorang nabi. Hanya Utsman bin Affan di dunia ini, nggak ada lagi. Ya, dijadikan menantu oleh Rasulullah 2 kali karena istri pertamanya meninggal, istri keduanya meninggal lagi. Bahkan Rasulullah bersabda, seandainya saya punya anak perempuan, masih punya anak perempuan, sungguh aku akan nikahkan anakku dengan engkau, wahai Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini punya kelebihan luar biasa. Ya. Beliau menangis ketika ditanya, kenapa? Bukankah engkau dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Maka Utsman bin Affan mengatakan, iya. Saya termasuk di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa saya diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Jadi orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga itu tidak di sana disebutkan dijamin selamat dari siksa kubur. Tidak ada. Maka Utsman bin Affan kemudian menangis dan khawatir jangan-jangan saya dijamin masuk surga tapi tidak selamat dari siksa kubur. Ini kisah dari Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadil mulk setiap malam. Jadi diamalkan setiap sebelum tidur. Ya. Maka Allah akan menghindarkan dirinya dari azab kubur. Bahkan ini redaksinya. Ya, redaksinya. An Abdullah bin Mas'udin qala man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kullu lailatin. Setiap malam. Ya. Mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadil mulku setiap malam, maka ia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari siksa kubur. Dan para sahabat dulu di masa Rasulullah itu menyebut surat ini dengan al-mani'ah. Al-mani'ah itu maknanya penghalang, pencegah, pelindung dari siksa kubur. Berarti surat Al-Mulk yang 30 ayat itu menjadi salah satu sebab di antara penyebab yang bisa melindungi kita dari siksa kubur. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang ulama yang biasa mengisi pengajian. Ada di antara jamaah pengajian itu yang hadir di sana ibu-ibu sudah tua. Nah, suatu saat salah satu jamaah itu ada yang meninggal dunia. Maka di malam harinya, ulama yang biasa mengisi tadi, dia bercerita bahwa malam harinya ketika ibu tadi meninggal dunia, maka malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpinya itu bertemu dengan ibu tadi, bahwa diceritakan bahwa dalam mimpinya itu, ibu tadi dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam alam kubur. Di alam kubur itu diterangi oleh cahaya yang terang benderang. Bahkan di alam kubur itu dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka keesokan harinya, ulama tadi kemudian mencari tahu di mana rumah ibu yang meninggal tadi. Bahkan ketemulah dengan salah satu di antara putranya. Maka dia bertanya kepada putranya, apa yang biasa dikerjakan oleh ibu setiap hari? Ibu saya bukan orang yang luar biasa, bukan seorang ustadzah, bukan seorang yang ahli ibadah. Tapi saya pastikan bahwa setiap malam beliau tidak pernah sare, tidak pernah tidur sebelum beliau menyelesaikan surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk yang 30 ayat itu memang luar biasa. Nah, ada sebagian kalangan yang masih meragukan adanya siksa kubur. Alasannya,
siksa kubur itu hadis-hadisnya semuanya hadis ahad. Nggak bisa dipercaya. Karena katanya begitu. Ya, Bapak Ibu, jadi ada sebuah pemahaman di kalangan masyarakat kita yang masih meragukan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berbicara tentang siksa kubur itu derajatnya ahad. Jadi hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan tidak lebih dari 3 jalur riwayat. Ya. Ada yang menyebutkan 1 riwayat, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Tidak lebih dari 3. Maka mereka menyaksikan. Bagaimana kita percaya dengan sebuah keterangan tentang adanya azab kubur sementara hadisnya ahad, derajatnya ahad. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sesungguhnya apapun hadisnya ahad sekalipun, ketika derajat hadis itu memenuhi syarat bahwa hadisnya sahih maka wajib diterima dan termasuk azab kubur. Kita lihat pendapat para ulama sahabat. Ya, Al-Bara' bin Azib ketika menerangkan tentang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Kalimat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh itu adalah nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Maka ketika Imam Al-Qurtubi menerangkan dalam kitab Tadhkirah fi Ahmalil Mauta, di sana dijelaskan tentang kisah kisah orang yang mau meninggal. Jadi nanti ketika kita akan meninggal dunia akan datang kekhawatiran dalam diri kita ini. Ya. Nanti gimana anak saya, istri saya bagaimana, cucu saya bagaimana. Itu akan datang luar biasa. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika orang mau meninggal dunia datang kekhawatiran itu, maka malaikat akan datang kepadanya, ya, kemudian akan mengatakan alla tahzanu, ya, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alla takhafu wa la tahzanu, ya, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah malaikat-malaikat ini menjadi Awliya'ukum, menjadi penolong kalian. Baik ketika di dunia maupun di akhirat. Enggak usah khawatir. Kami yang akan menjaga mereka. Gitu. Maka begitu nyawa sudah mulai mau keluar, sudah sakarat, maka ketika itu Imam Al-Qurtubi menceritakan akan datang 2 kelompok syaitan, yang sebelah kanan dia akan datang persis seperti wajah bapak kita. Dia akan mengatakan, matilah engkau dalam agama Nasrani. Bapak kita akan datang begitu. Bahkan itu bukan bapak kita sesungguhnya, tetapi setan. Membo jadi bapak. Matilah engkau di atas agama Nasrani. Karena agama Nasrani adalah agama yang paling baik. Dari sisi kiri akan datang ibu kita. Setan yang datang dengan wajah ibu kita akan mengatakan, matilah engkau di atas agama Yahudi. Karena agama Yahudi adalah agama yang paling baik. Mungkin ketika kita hidup dulu, ketika kita masih hidup, kita mana kedekatan kita? Kalau kita lebih dekat kepada bapak kita, kita akan ikut setan yang datang dengan wajah bapak kita. Kalau kita dekat dengan ibu kita, kita akan ikut dengan nasihat setan yang datang dengan wajah ibu kita. Ini kalau orang tidak beriman begitu, Pak. Maka dia akan ngikuti. Wah, bapakku ngakon gini, ibu saya nyuruh begini, akan begitu. Tapi kemudian orang beriman akan diingatkan oleh Allah Ta'ala, malaikat akan datang dari arah depan, matilah engkau di atas millah Rasulullah SAW. Matilah engkau di atas millah Islam, matilah engkau di atas agama yang lurus, Al-Hanafiyah. Nah, maka orang beriman akan mengikuti perintah dari malaikat ini. Tapi kalau enggak beriman, udah salah satu di antara ini. Ini semua orang yang akan meninggal akan didatangi seperti itu. Ya. Bahkan ketika nanti dia sudah meninggal, kemudian jenazah sudah digotong di atas keranda, digotong, maka ketika itu Imam Al-Qurtubi bercerita, ya, ketika dia digotong,
orang beriman yang digotong itu akan mengatakan sari'u. Asri'uni, asri'uni. Ayo percepat jalanmu, ayo percepat jalanmu. Pengen segera mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi digambarkan itu begini. Orang beriman itu kalau meninggal dunia, dia mau dimandikan, dikafani, mau dibawa ke kuburan, dia itu seperti anak sekolah yang rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan tugas dari guru, dia ingin segera mendapatkan pengumuman bahwa saya itu ranking 1, kayak gitu loh. Itu kayak begitu gambarannya. Tapi kalau orang tidak beriman, orang kafir, maka ketika digotong dia akan bingung, ya. Dia akan bingung mau dibawa kemana ini, mau dibawa kemana ini. Perlambat langkah kalian, jangan cepat-cepat. Gitu. Kenapa? Takut. Ya seperti anak bodoh yang nggak pernah mau masuk sekolah, nggak pernah mau ngerjakan tugas dari guru. Ketika tiba rapotan bingung karena dia khawatir diumumkan mboten munggah. Persis ngeten niku. Maka orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia meninggal dunia dia bergembira karena dia akan segera mendapatkan pengumuman yang baik. Ini tentang adab kubur. Jadi kalau mau kita lihat bentuk-bentuk siksaannya memang luar biasa banyak sekali, ya. Misalnya ini bentuk siksaan yang paling bisa dilihat adalah diperlihatkan neraka jahanam. Ya, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghatati wal asyi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asukallah yaumal qiyamah. Ya. Salah satu bentuk siksaan itu adalah ketika seseorang diperlihatkan baginya calon tempat tinggalnya nanti. Bahkan Imam Al-Qurtubi menerangkan ketika orang meninggal dunia, rohnya ini akan sampai menghadap Allah Ta'ala, akan dipertemukan dengan dulu ketika di dunia. Rohnya orang beriman akan bertemu dengan orang beriman, rohnya orang kafir akan bertemu dengan rohnya orang kafir. Sehingga sama-sama disiksa. Bahkan ada sebuah cerita begini, Pak. Di kitab Tadhkirah itu, orang yang meninggal dunia itu rohnya akan bertemu dengan orang beriman. Orang-orang beriman yang meninggal terlebih dahulu, dia akan memperlakukan roh yang baru datang itu persis seperti seorang yang pulang dari merantau. Jadi orang merantau kan perjalanan jauh, capek, itu keluarganya akan nyiapkan, ambilkan minum, ya, ambilkan apa dulu, menyambutnya gitu. Roh juga begitu, roh yang baru datang dari dunia, ini orang beriman ini. Maka orang-orang beriman yang dulu meninggal duluan, dia akan menyambut orang ini seperti orang yang pulang dari merantau. Ayo kita sambut saudara kita ini orang beriman. Ini dia akan bertanya kepada orang tadi, bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulan? Bagaimana kabar si fulan? Oh, si fulan itu sekarang sudah jadi orang yang soleh. Maka dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertahankan kesolehannya, istiqomahnya. Maka ketika si fulan tadi kemudian menjawab, bagaimana kabar si fulan? Oh, si fulan sekarang begini dan begini. Dia bermaksud kepada Allah. Maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, la tumithum. Ya, jangan engkau matikan ia sehingga engkau berikan hidayah kepadanya. Jadi ada satu komunikasi, ya, antara roh-roh orang beriman. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah bi Awalil Mautah. Intinya bahwa adab kubur ada, nikmat kubur ada, maka kita perlu mencari solusi bagaimana kita selamat dari siksa kubur. Kalau kita mau lihat luar biasa, penjelasan para ulama tentang rincian dari bentuk siksa kubur itu luar biasa. Salah satu bukti dari Rasulullah SAW menyatakan ketika Rasulullah berjalan, suatu perjalanan beliau melihat ada dua kuburan, ya, ada dua kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti di antara dua kuburan itu. Rasulullah kemudian mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa dan mereka tidak disiksa karena sesuatu yang ringan. Maaf, karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Tetapi adalah sesuatu yang ringan. Apa? Yang pertama adalah innahu yamshi bin namimah. Sesungguhnya salah seorang di antara dua penghuni ini adalah dia suka mengadu domba, memindahkan kalimat A kepada kalimat B sehingga antara A dan B terjadi percekcokan. Yang kedua adalah
wa innahu la yastabri'u minal bauli. Yang kedua, orang yang tidak bisa menjaga dari air kencing. Ini perkara yang tidak sulit untuk ditinggalkan, tetapi kadang-kadang kita mendapati saudara-saudara kita yang tidak mau menjaga diri dari hal yang demikian. Jadi pada intinya dua riwayat yang saya haturkan kepada panjenengan sekalian, mari kita lazimi bersama-sama. Surat Al-Mulk membawa manfaat yang luar biasa. Yang pertama akan diampuni dosa kita. Yang kedua yang penting juga adalah dengan membaca surat Al-Mulk kita dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Apakah harus hafal? Tidak. Kapan dibacanya? Setiap malam. Tidak harus menjelang tidur, tetapi malam hari kita baca 30 ayat cukup untuk bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Demikian yang bisa saya terangkan. Semoga yang sedikit ini memberikan faedah, minimal memberikan motivasi kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur. Alafu minkum, saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.